Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu? Mudah-mudahan Alhamdulillah. sehat. Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Ada yang baik, ada yang baik. Baik, Pak. Baiklah, untuk memulai aktivitas kita hari ini dan presentasi kita hari ini, saya mau salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin kita semua untuk berdoa. Boleh kepada Pak Ikhlas untuk memimpin berdoa sebelumnya? Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, untuk memulai materi yang akan diberikan oleh Pak Dede pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar dalam proses pemberian materi nanti kita semangat, ceria, dan selalu bahagia. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, lanjut Pak Dede. Terima kasih Pak Ikhlas yang telah memimpin doa dalam kelompok kita. Agar tidak bosan, saya mau kita tetap semangat gitu. Pak Ajep boleh pimpin untuk ice breaking atau memberikan penyegarannya pada kelompok kita? Oke, terima kasih Pak Dede atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sebentar saja untuk penyegaran agar kita tetap semangat memulai aktivitas kita pada pembelajaran kita kali ini. Baik, ketika saya katakan siapa kita, Bapak Ibu jawab kita PJOK luar biasa jaya. Bapak Ibu ya, saya ulangi lagi. Siapa kita? PJOK luar biasa jaya. Oke, kita kepalkan tangan kita Bapak Ibu ya. Baik, saya katakan siapa kita? PJOK luar biasa. PJOK luar biasa jaya. Oke, biar kita PJOK ini tetap selalu semangat ya. Baik, saya kembalikan kepada Pak Dede. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih Pak Ajep yang telah memberikan penyegaran untuk kelompok kita ya, dan tidak bosan. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan materi presentasi saya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Sebentar saya share screen. Oke, sudah tampil ya semua? Terima kasih. Di sini kita mulai dengan kontrak belajar, yang mana nanti poin pertama dari kontrak belajar kita itu peserta harus mengaktifkan kamera saat presentasi kita berlangsung. Jadi Bapak Ibu harus aktifkan kameranya saat presentasi kita berlangsung. Peserta menghargai pendapat dari peserta yang lain. Ya, misalnya Pak Ikhlas memberikan pendapat, Nur harus menghargai pendapat tersebut. Poin ketiga yaitu peserta memberikan tanggapan dalam presentasi yang sedang berlangsung. Kalau ada yang ingin ditanggapi silakan, kalau tidak ada pun ya tidak masalah. Sepaham kita saja. Poin yang keempat yaitu peserta menghargai instruktur, ya, yang di sini adalah saya sendiri yang memberikan materi. Oke, dapat dipahami ya Bapak Ibu? Ya, Pak Dede. Oke, terima kasih Pak Ajep. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu profil pendidikan Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Di sini siapa yang tahu hal atau tentang profil pelajar Pancasila? Silakan Bapak Ibu. Baik. Pak Dede. Ya, silakan Pak Dede, Ikhlas. oke. Yang saya baca atau yang saya ketahui profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebenekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam
kreatif. Nah, itu kalau tidak salah ya Pak Dede. Nah, Terima kasih, Pak bagaimana Ikhlas. menurut Bapak Ibu yang lain? Ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada yang tahu tentang profil Pancasila? Nah, mantap apa yang disampaikan Pak Ikhlas tadi itu. Sudah semua diborong dengan Pak Ikhlas. Bu Nur, ada tanggapannya Bu Nur? Sudah dilengkapi semua sama Pak Ikhlas. Dek, lanjut. Sudah dilengkapi ya Bu, Pak. Oke, kita lanjut. Ya itu tadi benar apa yang kata Pak Ikhlas. Adapun profil pelajar Pancasila itu di dalamnya terkandung yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat itu gotong royong. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Ini adalah penjelasan dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yaitu pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan. Ya, dia memahami ajaran agamanya masing-masing dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan mengenai beriman pada Tuhan Yang Maha Esa? Ada Pak Dede. Ya, silakan. Salah satu contoh kegiatannya apa itu Pak Dede? Oke, terima kasih Pak Ikhlas. Baiklah, kalau salah satu contohnya itu pernah kita lakukan biasanya kalau di sekolah saya sebelum memulai pembelajaran. Nah, kalau tadi pun Bapak tahu, kalau Bapak sadari sebelum kita memulai diskusi kelompok ini kita telah melakukan berdoa yang mana ini adalah berkaitan atau berhubungan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah salah satu contoh dari bentuk prinsip tadi yang pertama. Bagaimana Pak Ikhlas? Atau Bapak Ibu yang lain yang bisa memberikan contoh mengenai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Oke, cukup Pak Dede. Oke, cukup ya. Kita next ya, yaitu berkebinekaan global. Yang ini pengertiannya adalah pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Oke, selanjutnya mandiri. Pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya seperti kita bekerja keras, seperti bekerja cerdas. Oke, ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Baik, Pak Dede, terkait berkebinekaan global ya Pak. Kebinekaan global tadi Pak Dede, ini kan sering terjadi nih pembulian di sekolah kita oleh anak-anak, baik itu pembuliannya lebih ke arah biasanya ini sara gitu. Sara ini terhadap budaya, terutama suku kadang sering ini anak-anak sering membuli, budaya juga seperti itu juga. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih penerapan berkebinekaan global ini di sekolah penggerak yang ingin Bapak Dedek terapkan di sekolah Pak Dedek nanti. Terima kasih Pak Dedek. Oke, berarti penerapan berkebinekaan global ya Pak. Bagaimana Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Ajib tadi? Bu Nur? Sebenarnya Pak Dede. Ya silakan Bu Nur.
bukan menanggapi, tapi Ya. sependapat sama Pak Ajep, pertanyaan kami sama tentang berkebinekaan global, karena kan ini sebenarnya bukan bahasa baru lagi, sudah pernah kita lakukan di sekolah, hanya Ya. saja mungkin kalimatnya mungkin yang dirubah. Jadi betul kata Pak Ajep tadi, bagaimana cara penerapannya di sekolah penggerak itu. Ya. Terima kasih Bu Nur sudah menanggapi. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana penerapannya pada sekolah kita, Pak ya, sekolah penggerak ini. Tadi yang di atas atau yang pertama tadi kita sudah memaparkan, yaitu berakhlak mulia, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana artinya setiap ajaran agama tentu tidak pernah mengajarkan yang namanya berkelakuan buruk atau bersifat negatif, gitu ya Pak. Jadi jika peserta didik tersebut paham dengan ajaran agama mereka masing-masing, seharusnya mereka tidak melakukan pembulian, tidak melakukan unsur sara di sekolah yang pernah kita temui di dalam peserta didik kita, ya Pak, Ibu. Bagaimana, Pak Ajep? Ya baik Pak. Jadi penerapannya seperti apa yang sekolah Pak Dedek lakukan di sekolah gitu penerapannya. Contohnya itu mungkin program yang disampaikan oleh sekolah terkait visi dan misi. Mungkin sekolah itu kan ada misalnya tadi tentang masalah pembulian ini sangat apa Pak? Sangat digalak sekarang tentang pembulian ini. Jadi sekolah tersebut harus membuat salah satu misi yang berhubungan dengan pembulian ini karena banyak yang terjadi di Indonesia pada khususnya akibat dari pembulian ini psikologis anak jadi cukup terganggu gitu, apalagi anak-anak yang mungkin mempunyai sensitivitasnya terlalu tinggi gitu. Ya, lebih nyatanya gitu Pak, contoh nyata yang diberikan oleh sekolah Pak Dedek mungkin saya tidak mengatakan sekolah semuanya, khusus sekolah Pak Dedek gitu. Bagaimana cara penerapan supaya pembulian ini tidak terjadi, sehingga bagaimana cara penerapan yang nyata dari sekolah tersebut melalui program itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ajep. Adapun penerapannya di sini biasanya bagi kami sekolah untuk mengatasi hal yang Bapak maksud, yaitu di sini pembulian yang terjadi di sekolah. Biasanya kami siswa tersebut kami arahkan kepada guru BK atau bimbingan konselingnya. Biasanya guru bimbingan konseling tersebut memberikan arahan, memberikan pengertian bahwasannya hal itu tidak boleh dilakukan, baik itu nanti secara di apanya lagi, pokoknya intinya tidak boleh dilakukan di dalam dunia pendidikan ataupun di luar nantinya Pak. Nah, begitulah tindakan sekolah yang penerapan sekolah lakukan untuk kasus pembulian ini Pak. Oke. Kita lanjut. Loh, Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini bergotong royong. Ya, tadi mandiri sudah dijelaskan. Kita lanjutkan slide berikutnya, itu bergotong royong adalah pelajar berkemampuan untuk melakukan segala kegiatan atau melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mudah dan ringan. Itulah penjelasan dari bergotong royong. Oke, next yaitu masuk poin ke-6, ke-5 bernalar kritis. Ya. Penjelasannya adalah pelajar mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya.
Oke, selanjutnya yang keenam yaitu kreatif. Yang mana yang maksud sini adalah pelajar yang terampil menghasilkan gagasan dan karya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, adakah yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau ingin Bapak Ibu tanyakan mengenai pelajar pendidik profil Pancasila ini? Ada Pak Dede. Ya Pak Ajep. Itu tadi yang bagian PowerPoint ke-8, bernalar kritis. Bernalar kritis Pak ya. Iya. Yang saya ingin tanyakan, proses masih baik kualitatif maupun kuantitatif. Maksudnya seperti apa itu Pak, kualitatif dan kuantitatif itu Pak? Oke Pak, terima kasih Pak Ikhlas. Oke, biasanya ini kalau untuk bernalar kritis, belajar mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif Pak ya. Ya. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menjelaskan atau memberikan pendapatnya tentang bernalar kritis yang menjadi persoalan dari Pak Ikhlas? Oke, menurut saya Pak Dede, Ya Pak. bernalar kritis ini artinya tadi sampaikan belajar mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Artinya peserta didik di sini ketika menerima informasi yang mungkin informasi tersebut seperti yang Pak Ikhlas katakan tadi masih belum pasti, jadi harus diproses dulu. Jadi ananda kita ini salah satu contohnya ini bernalar kritis ini adalah ketika Bapak Ibu memberikan soal hoax. Nah, soal hoax ini kan butuh analisa, butuh nalar kritis yang kuat dalam memproses hal tersebut. Ini salah satu contoh dari kegiatan bernalar kritis ini. Jadi peserta didik kita sekarang dia tidak bisa menerima suatu informasi tersebut atau pengetahuan tersebut harus secara yang fakta gitu atau yang konseptual. Jadi harus berpikir dulu baru menentukan suatu hal yang keputusan yang baik itu seperti apa. Jadi informasi yang bisa didapat oleh peserta didik dia harus olah dulu apakah ini informasi yang diberikan sudah baguskah atau bagaimana supaya lebih bagusnya lagi. Nah, seperti itu Pak Dede. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu pendapat saya, mungkin Pak Dede. Mungkin ada lagi yang disampaikan oleh Pak Ikhlas ataupun Bu Nur. Terima kasih Pak Ajep. Bu Nur, ada yang ingin disampaikan tentang bernalar kritis yang menjadi pertanyaan dari Pak Ikhlas? Pas kayaknya Pak. Pas Mantap. ya. Kalau tidak ada, baiklah. Sedikit saja Pak Ikhlas. Yang disampaikan Pak Ajep tadi sudah merangkum semuanya. Yang mana di sini peserta didik harus memproses terlebih dahulu bahan yang kita berikan agar mereka bisa menyimpulkan nantinya. Setelah itu mereka dapat mengerjakan persoalan tersebut atau masalah tersebut sesuai dengan pemikiran dia atau pemahaman dia. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti hasil presentasi kita atau diskusi kita hari ini. Kita masih ada waktu sekitar 3 menitan. Yang mana tadi kalau di awal kita melakukan penyegaran, saya mau sekarang kita melakukan juga penyegaran agar tidak bosan nantinya. Oke, pada Pak Ajep, boleh Pak Ajep minta waktunya sebentar? Kalau segar mungkin saya rasa udah segar sih. Apa aja lagi nih Pak? Mungkin Iya lah Pak, harus segar terus. Curah es aja lagi Pak Ikhlas ya. Curah es aja biar segar. Mungkin Tadi udah segar nih dah. Hah? Ada segar kita nih dah. Oke lah, sedikit saja Pak, biar tidak bosan. Ya. Kalau tadi saya menyemangati dengan siapa kita, untuk lebih oke-nya mungkin berupa yel-yel Pak ya, berupa yel-yel. Jadi ketika saya katakan siapa kita tadi, Kejoka luar biasa jaya. Sekarang kita genggamkan tangan kita lagi dengan menetapkan di
di dada ya. Jadi ada tambahan kata di situ. Siapa kita? Saya. PJOK luar biasa jaya. Kalau tadi mungkin Oke, Pak. luar biasa PJOK. Oke, itu aja tambahan. Oke, baik semuanya ya. Siapa kita? Saya. Saya. PJOK luar biasa jaya. Oke. Jaya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ajep yang telah memberikan penyegaran atas diskusi kita. Baiklah, kalau tadi di awal kita berdoa, saya mau di akhir ini juga berdoa untuk menutup diskusi kita hari ini. Pada Pak Ikhlas, saya persilakan. Baik, untuk mengakhiri materi atau materi yang disampaikan oleh Pak Dede, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Ikhlas, terima kasih Pak Ajep dan Bu Nur. Baiklah, karena sudah diakhiri dengan doa, kita tutup saja hasil diskusi tadi. Video kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.